Para sahabat, saya akan meneruskan pembicaraan tentang pendampingan desa. Kali ini saya akan berbicara tentang politik pendamping desa. Ada 4 tipe politik yang itu terkait dengan sepak terjang maupun posisi pendamping desa. Pertama, pendamping desa sebagai mesin politik. Dalam pengertian ini, pendamping desa itu dimobilisasi, diperalat menjadi alat mesin politik oleh partai tertentu. Entah itu bertujuan untuk menggalang dukungan massa maupun untuk mengkampanyekan sosok atau program partai tertentu. Dan ini sudah rame ya, jadi udah biasa kayak gitu. Itu saya sering mengatakan begini, tidak apa-apa Anda memanfaatkan pendamping desa itu menjadi mesin politik, tapi ya mbok jangan jorok ya, jangan norak gitu. Norak itu ya artinya ya misalnya ini seorang pendamping itu mengibarkan bendera atau menampilkan tokoh partai atau politisi atau ketua umum partai itu melalui media sosial. Ya, jadi ini ya itu pilihan orang juga gitu. Tapi kan ini ada sesuatu yang pencampur adukan antara publik dan privat. Jadi ini sebenarnya kalau pendampingan ini kan kerja-kerja untuk melayani desa, tetapi kemudian mengalami distorsi menjadi petugas partai politik. Ya, kalau secara etik ya jangan menjadi pendamping desa lalu jadilah petugas partai. Itu kalau secara ekstrim begitu. Bagi saya enggak. Ya nggak apa-apa jadi mesin politik, tapi maksud saya yang elegan gitu ya, yang bermain cantik, tidak jorok, tidak norak ya. Kalau norak kayak gitu akhirnya kan memperoleh penilaian yang negatif. Itu ya, itu satu itu. Dan ini udah rame nih di majalah Tempo ya, koran Tempo ya. Itu sudah melakukan investigasi bagaimana pendamping desa itu menjadi mesin politik. Dan itu tentu menimbulkan kemarahan partai-partai yang lain. Itu pasti itu. Itu satu ya. Yang kedua, pendamping desa itu sebagai kesempatan, sebagai jalan dan karir politik. Nah, ini bagus menurut saya. Ya artinya orang menapaki bagaimana menjalankan fungsi kerja kritis humanistis ya, kerja-kerja yang kritis kemanusiaan, ikut mencerahkan, pokoknya fungsi pencerahan pembebasan itu yang dijalankan sembari memupuk modal sosial. Ya, jadi karena sudah bergaul bersama rakyat dan ini tercipta hubungan sosial yang sangat dekat, lalu suatu saat itu dipanen atau dikapitalisasi dari modal sosial menjadi modal politik. Yang seperti ini memang tidak harus terikat secara menyolok pada sebuah partai politik. Jadi seorang pendamping itu bisa memilih karir politik menjadi kepala desa misalnya, dan itu sudah cukup banyak. Jadi tidak harus dicap menjadi mesin politik sebuah partai tertentu, bukan ya. Tapi yang paling penting itu tadi ya, saya sudah lama berkiprah menjadi pendamping desa, ini saatnya saya merebut kekuasaan yang paling bawah, kepala desa. Atau ada juga yang kemudian mengkapitalisasi modal sosialnya itu menjadi wakil rakyat di DPRD. Ada juga yang sudah cukup lama, kemudian pergaulan sosialnya sudah cukup
dalam, luas, lalu pendamping desa ini merebut kekuasaan menjadi kepala daerah. Dan saya kira contoh seperti ini juga sudah cukup banyak di berbagai tempat. Ada banyak bupati yang dulu karirnya itu dari pendamping, entah pendamping petani, pendamping masyarakat, atau pendamping desa dan sebagainya ya. Dan ini saya kira sangat menarik, artinya orang itu sudah punya basis sosial yang memadai, dan dengan basis sosial lalu transaksi ekonominya menjadi lebih rendah ketika melakukan kapitalisasi menjadi dukungan politik. Nah, ini justru yang banyak saya dorong, termasuk para pemuda desa ini ya, jangan ragu kalau Anda itu punya basis sosial yang memadai, dan kedua Anda ingin melakukan perubahan di level desa, rebutlah kekuasaan kepala desa itu. Ini namanya politik, dan itu diapresiasi oleh banyak teman ketika saya membicarakan bagaimana mengkapitalisasi dari modal sosial menjadi modal politik ya, atau rutenya dari modal sosial ke modal ekonomi lalu modal politik. Dari perjalanan di sosial, dia bisa mengkapitalisasi menjadi sumber-sumber kemakmuran atau menjadi entrepreneur ya, pendamping, entrepreneur, politisi gitu. Itu saya kira menarik ya, dan saya sangat suka, ini sangat mendorong. Jadi artinya ya jangan terus-menerus menjadi pegawai, pendamping ya. Ini sudah bertahun-tahun, 5 tahun, 7 tahun, selamanya kok menjadi pegawai pendampingan, ini sangat tidak menarik menurut saya. Lalu yang ketiga ini ya pendamping itu sebagai mesin anti politik. Nah, ini yang saya kira menurut saya sangat tidak menarik, karena pendamping ini ketika berhadapan dengan desa itu menjalankan kerja-kerja yang ya anti politik, artinya lebih teknokratik. Teknokratik itu artinya ya dia ngomong soal data, soal form, soal aplikasi dan sebagainya, kemudian indeks desa membangun gitu ya. Nanti ada SDGs desa, stunting dan sebagainya ya. Jadi artinya ini pendamping ini malah justru mengalirkan limbah teknokrasi pada desa. Nah, itu namanya sebagai mesin anti politik. Ya, jadi tidak menarik ini. Karena itu kan saya dulu pernah melakukan kritik ya. Ini bahaya ini kalau pendamping seperti pengalaman PNPM ini hanya bekerja dengan PTO, petunjuk teknis operasional. Sama juga sekarang ini banyak pendamping desa itu yang gengsi, mewah, pakai ya ngomong di media sosial dengan omongan smart village gitu ya, dengan desa cerdas, desa digital gitu. Katanya kalau pendamping yang cerdas itu yang smart itu ya, punya pendamping digital juga gitu ya. Jadi ini tidak ada gunanya ini ya. Jadi dia nanti hanya menjadi pendamping digital, bukan menjadi pendamping desa ya. Meskipun dia mengklaim smart, lebih cerdas, saya nggak akan percaya. Nggak bisa. Jadi ya pendamping itu ya tadi antara sosial, ekonomi, dan politik itu. Jadi kalau orang memanfaatkan teknologi itu ya hanya menjadi pelayan, menjadi pendukung gitu ya. Jadi ini yang menurut saya penting untuk terus-menerus dikritisi ya. Ketika saya berbicara mengenai refleksi, ini juga saya sampaikan menjadi mesin anti politik. Jadi ada satu tidak hanya satu, banyak. Kalau dia terhadap partai, terhadap kementerian, dia menjadi mesin politik gitu ya. Tetapi kalau dia terhadap desa, menjadi mesin anti politik. Ini
itu salah kaprahnya itu udah biasa, tuh udah ngawur banget lah. Pokoknya udah artinya ya nggak ada gunanya. Kemudian yang keempat, ini pendamping itu menjadi ini ya, apa namanya, melakukan agen-agen politik yang pro politik gitu ya, yang melakukan politisasi, radikalisasi, atau menjalankan fungsi repolitisasi terhadap desa. Ini berbeda dengan yang mesin anti politik. Sekali lagi, kalau mesin anti politik itu yang diomongkan soal data, perangkat gitu, SDGs desa, stunting, program, proyek gitu. Tapi kalau ini yang diomongkan dan dihadirkan itu ya kepentingan masyarakat setempat. Jadi baik kepentingan masyarakat setempat, kemudian ada proses komunikasi, deliberasi, lalu memfasilitasi pengambilan keputusan yang itu lebih legitimate, lebih partisipatori antara pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Jadi ini politik yang sebenarnya politik yang bersifat transformatif. Dan itu dulu idealisme pendampingan desa yang kita susun pada tahun 2015 itu begitu. Jadi pendamping itu jangan anti politik tapi pro politik. Pro politiknya bukan dalam pengertian mesin politik bagi partai, tapi justru menjadi mesin politik bagi rakyat. Saya pernah ngomong begini ya, berilah saya 100 pendamping desa, akan saya buat mereka itu menjadi mesin politik bagi rakyat. Jadi politik kerakyatan yang dihadirkan, dan itu mewarnai ya dalam kehidupan sehari-hari di desa, kemudian perencanaan, penganggaran, dan seterusnya lah. Termasuk misalnya mendorong bagaimana kepala desa itu punya fungsi kerakyatan, baik itu melayani rakyat maupun memakmurkan rakyat sesuai dengan capital atau aset yang dimiliki oleh desa. Ya, ini yang keempat ini, sehingga dari 1, 2, 3, 4 ini ya idealnya saya mengatakan pendamping itu punya yang nomor 2, yang nomor 4. Jadi artinya ini punya sisi privat dan publik. Sisi privat ya pendamping desa menjadi jalan gitu ya, karir politik gitu, jangan berhenti hanya menjadi pendamping petugas terus. Dan sisi publik ya dia memang menjadi bagian dari proses politik, baik itu pemerintah desa maupun masyarakat, sehingga dua sisi antara privat sama publik ini bisa ketemu. Artinya ini pendamping itu menjadi hidup ya, yang menghidupkan desa sekaligus juga menghidupi secara politik bagi karirnya dia. Nah, ini menarik, ini nanti akan menumbuhkan dua sisi. Ini yang namanya political empowerment itu begitu. Ya, jadi empowerment itu, pemberkuasaan itu ya para pendamping juga tumbuh, kemudian yang didampingi baik desa maupun masyarakat juga tumbuh menjadi lebih kuat. Sehingga kalau ini dua sisi ini ditempuh, maka itu akan bisa memberikan kontribusi untuk membuat desa kita itu menjadi lebih bermakna, lebih kuat, lebih mandiri gitu ya, dan itu akan punya sokongan untuk membuat desa itu yang adil makmur. Begitu ya, ini salah satu jalan tentu saja untuk membuat desa adil makmur, tidak hanya melalui jalan pendampingan, tetapi ketika kita lihat dari sudut pendampingan ya kita arahkan pada pro politik, baik itu pada sisi politik yang jalan politik untuk reclaim the power, merebut kekuasaan begitu, dan di sisi lain juga political empowerment bagi desa.